Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech, dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing dan review HP gaming yang menurut gue di harga 3 jutaan ini pas banget buat kalian yang lagi nyari HP gaming to the max, budget flagship, tapi gak ngerusak dompet kalian karena sekarang bekasnya udah turun hampir 2 juta lebih, yaitu si Poco F6. Oke, sebelum kalian typing di komen kayak, "Bang, ini Poco F6 performance-nya jelek." Yap, gue ngerti pas pertama HP ini rilis memang performance-nya agak all over the place. Untuk main game berat ya, kayak Wuthering Wave atau Genshin atau game-game berat. Tapi gue denger-denger di HyperOS terbaru dia optimisasinya lebih baik lagi. Jadi gue penasaran gimana game performance-nya. So, seperti biasa video ini bakal unboxing dan nanti bakal ada gaming test sehari sebelum full review-nya rilis. Seperti biasa di channel ketiga gue untuk gaming testnya, bisa subscribe dulu aja. Oke, jadi itu dia alasan kenapa gue mau beli HP ini, dan harganya juga sekarang udah murah banget ya. Gue beli ini tuh ya harganya berapa ya? Harganya hanya di segini nih. 3,1 aja, 3,1 juta. Dan itu memang kondisinya full set, masih ada garansi juga karena ini pembelian Juli 2024 dan garansinya 15 bulan. Dia bilang salahnya tuh ada sedikit minus dari jamur satu titik di bagian bezel, itu nggak apa-apa sama sekali, dan juga hydrogelnya harus diganti. Jadi itu kenapa gue bisa dapat deal yang lumayan bagus di harganya. Spek sendiri untuk ngingetin aja, gue bakal taruh di sini. Dia pakai Snapdragon 8S Gen 3 yang pretty much kayak Snapdragon 8 Gen 2 ya, pakai UFS 4.0 yang bakal tahan lama, dan Androidnya support sampai 17 katanya. Terus punya baterai sebesar 5000 mAh baterai dan bisa fast charging sampai 90 watt. Seperti itu, mari kita langsung aja unboxing. Oh ya, salahnya juga ngasih beberapa aksesoris tambahan ya. Dia ngasih ini nih, casing, gak tau merek apa, casing kayak murah gini, tapi dikasih casing tambahan untuk si Poco F6. Dan juga di sini kalau misalnya kita ke box yang kecilnya, dia masih ada casing bawaannya, bisa kita lihat ya. Jadi masih komplit lah, masih ada casing bawaan. Terus kalau misalnya kita mau lihat lagi further, di sini dikasih juga screen protector ya, matte ceramic. Tapi ini nggak tahu kaca atau nggak, soalnya fleksibel banget. Kayaknya sih ini screen protector plastik biasa. Terus di sini ada HP-nya sendiri yang pastinya, dan untuk aksesoris lainnya ini full set kondisinya, masih ada chargernya 90 watt dan si kabelnya bisa kita lihat di sini. Untuk layar depannya si hydrogelnya memang udah harus diganti. Kita cabut aja ya karena hydrogelnya ini matte, gue kurang suka. Matte hydrogel tuh bikin layarnya jadi kurang bagus ya kualitasnya itu. Gue sih kurang suka, mendingan glossy aja. Kita cabut dan kita langsung aja lihat bagaimana untuk kualitas fisiknya. Kita tutup dulu aja ini si boxnya, taruh atas, dan let's see. Pertama gue lap dulu pakai signature StaffTech close wiper. Oke, jadi yang pertama kita bakal bahas yaitu bodi belakangnya gimana unitnya sendiri. Kita langsung aja zoom buat lebih detail. Wow, mulus ya. Sepertinya seller yang atau pemakaian user sebelum gue yang gue beli, dia kayaknya benar-benar pakai casing terus. Jadi walaupun bodi belakang ini terbuat dari plastik, tapi masih mulus. Samping juga masih mulus. Atas juga sama. Bawah juga sama, nggak ada dent sama sekali, dan katanya di samping sini ada sedikit jamur. Wah, kecil banget sih, ini nggak kelihatan. Ini di antara power button sama volume. Susah yang ngeliatnya tapi ya ini pretty much kayak like new loh. Even screen-nya kalau dia pakai hydrogel, si Gorilla Glass Victus-nya ini juga mulus banget ya. Gue nggak ngeliat ada scratch sama sekali. Flawless sih. Nice. Ini sih kayak like new ya. Gue lumayan hoki dapatnya harganya segitu. Oke, jadi untuk ngingetin aja, untuk kamera 2 ini seperti biasa dia main kameranya tuh ada di 50 megapiksel, ada optical stabilization. Kamera keduanya itu di 8 megapiksel ultra wide, sedangkan kamera depan itu di 20 megapiksel dan bisa nge-record di Full HD 60, dan tadi kamera belakang bisa sampai 4K 60. Oke, gue mau setup dulu HP-nya seperti biasa, dan nanti kita bakal bahas gimana untuk kondisi HP-nya di dalamnya, seperti ada shadow atau enggak, fingerprint speed-nya gimana yang optikal, dan kita bakal tes juga speaker-nya di tahun 2025 sekarang gimana. Terutama gue bakal bandinginnya sama HP 3 jutaan lagi ya, karena sekarang harganya udah segitu, dan kalian bisa dapetin HP ini 3 jutaan dengan kondisi yang absolutely amazing. Oke, I'll be back soon guys. Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa kalau misalnya kalian ingin wallpaper si VB Naked kayak gini, gue udah taruh linknya ada di deskripsi. Pertama kita langsung tes bagaimana untuk fingerprintnya. Dia itu optical fingerprint, dan posisinya ya gue nggak bisa komplain ya, ini seperti HP Cina lainnya di bawah. Gue sih agak kurang suka, enakan di sini, tapi it's fine lah, HP Cina rata-rata kayak gitu. Tapi bisa kita lihat kecepatannya, ini wow, pretty much instan ya, bam, langsung kebuka. Cepet banget, ya, masih kayak HP flagship zaman sekarang. Dan selanjutnya gue mau bahas yaitu dari software sendiri. Jadi kalau misalnya kita ke setting, kita langsung aja dari sini ke setting, kita
ke About Phone, di sini sudah di HyperOS 2 yang pastinya yang paling baru dan sudah di Android 15 ya. Dan yang pastinya gue penasaran apakah ada AI, fitur AI ya. Walaupun di sini ada tulisan Xiaomi Hyper AI, kalau misalnya kita klik ini ternyata cuma AI App Boost doang. AI kayak Google misal shortcut to search gitu bisa kita lihat ada juga ya. Jadi tetap ada, tapi memang AI-nya tuh nggak sekomplit Xiaomi atau Poco yang lebih mahal yang pastinya. Tapi AI basic kayak shortcut to search yang pastinya ada. Ini fitur yang gue sering banget dipakai seperti kalian tahu. Untung ada ya, jadi masih bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan selanjutnya untuk layar sendiri. Layar sendiri gue udah cek ya, ini di layar warna putih, nggak ada sama sekali shadow. Ini sih HP kelihatannya kayak baru ya, bagus banget. Dan untuk bezel sendiri, ini masih kelihatan premium banget loh. Walaupun memang bezel bawahnya lebih tebal daripada atas kanan kiri, tapi bezel kanan kiri atasnya tuh tipis banget ya. Dan kalau bisa kita kayak gini, ini kelihatan kayak gue lagi megang S23, S24. Masih kerasa premium banget layar depannya, walaupun bodi samping, bodi belakang kerasa banget kayak HP murahan lah, karena plastiknya tuh kerasa cheap banget, tapi overall sih masih lumayan bagus untuk layarnya. Next, bagaimana untuk haptiknya? Haptiknya kalau bisa untuk ngetik keyboard sih ini biasa aja. Gak premium banget, tapi nggak jelek banget di antara bes-bes sama pek-pek gitu ya di antara. Tapi haptiknya diimplementasikan dengan baik seperti biasa di HyperOS. Seperti multitasking ada haptiknya. Kalau misalnya kita scroll all the way to the bottom ke setting, dia ada kayak jegluk, jegluk, jegluk. Dan lumayan bagus haptiknya, cuma ya seperti biasa, HP di harga segini agak sedikit kurang premium feelingnya dan kurang powerful. Itu sih menurut gue. Kalau misal powerful ini malah terlalu kedengarannya cheap, kayak lebih ke arah bes-bes gitu. Selanjutnya untuk DRM info. Buatnya penasaran DRM info di HP ini sendiri, dia ini di white color gambarnya true, udah support Dolby Vision, HDR10+, dan sudah di Wideframe R1. Oke, speaking of layar ya, kualitas layar di HP ini menurut gue sih cukup bagus ya, film angle oke, dia bisa terang banget juga, bisa kita lihat, tapi memang warnanya ini lebih muted. Seperti waktu itu gue review juga ya, ini warnanya tuh agak lebih mute atau agak lebih pudar dibanding AMOLED lainnya, terutama di HP zaman sekarang. Walaupun gue udah settingnya tuh ya, kalau misalnya kita ke display, udah gue setting color scheme-nya tuh ke vivid, ini masih agak kurang vibrant. Bisa aja ke saturated, tapi saturated agak terlalu vibrant dan agak aneh gitu ya. Tapi vivid sih menurut gue udah cukup oke, tapi memang bisa kita lihat ya kayak logo Discord di sini gak vibrant banget. Tapi sih ini lebih ke arah natural, jadi mungkin layarnya kayak layar di iPhone gitulah, gak kayak di Samsung. Dan bagaimana untuk day-to-day performance ya, tadi gue belum detail pastinya, untuk lebih detailnya bakal nanti minggu depan di review. Ini tadi gue setup HP seperti biasa ya, install banyak aplikasi, multitasking, login gitu. HP-nya memang kerasa lumayan hangat daerah sini. Jadi dia lumayan heats up, lumayan hangat, dan ya masih agak agresif ya thermal-throttling-nya sama kayak dulu. Tadi pas gue setup gitu agak sedikit stutter, tapi overall masih lumayan smooth. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama HP zaman sekarang sih, ya ini kayak HP 5, 6, 7 jutaan lah. HP 7 jutaan zaman sekarang lah gue bisa bilang, 6, 7 jutaan. Karena kalau misalnya mau dibandingin sama Motorola Edge 60 Fusion masih lebih smooth ini. Kalau misalnya mau dibandingin sama Galaxy A56, 11-12 lah performance-nya. Pas lagi throttling ya. Tapi kalau misalnya lagi awal sih kayak gini ya, ini performance-nya smooth banget, enak, no problem. Cuma tadi bisa kita lihat, heating problem-nya day to day kayak tadi aja gitu, install aplikasi, login, masih agak sedikit cepet ya naik temperaturnya. Jadi gue penasaran gimana kalau misalnya kita main game nanti sih. Ya kita bakal tes minggu depan gaming testnya, apakah bisa bertahan atau enggak. Yang pasti nanti gaming test gue bakal nyalain juga untuk si ultimate mode-nya biar performance-nya lebih mentok juga. Speaker juga bagaimana untuk di tahun 2025, apalagi kalau misalnya mau dibandingin sama HP 3 jutaan atau HP 5 jutaan zaman sekarang ya. Dibanding sama HP 5 jutaan, dibanding sama HP 3 jutaan dulu ya, 5 jutaan kita bahas nanti. 3 jutaannya ini menurut gue sih kayak dibanding sama Tecno Camon 40 Pro, ini masih jauh lebih baik. Dengan Dolby Atmos nyala, gue rasa tadi gue tes dikit-dikit masih oke. Tapi seperti biasa lebih detail minggu depan. Dan kalau dibanding sama HP 5 jutaan, kalau dibandingin sama Edge 60 Fusion masih lebih enak ini ya. Tapi kalau bisa dibandingin sama A56, gue bisa bilang A56 sedikit lebih basic, lebih imersif daripada ini. Ini menurut gue vokalnya agak sedikit kurang layeringnya dan agak sedikit kurang soundstage. Cuma di sini instrumennya bagus, mirip-mirip kayak Edge 60 Fusion, cuma sedikit lebih better, tapi masih lebih oke A56 menurut gue. Jadi kalau misalnya kita mau coba simple aja ya, kita coba misal Outdoor Boys, channel favorit gue. Nah, lagi buat building ya, kita gedein. Volumenya juga dia harus agak keras ya, biar oke suaranya. And that's it.
I add water when I'm ready, then it ferments and I make bread. But to be honest, suaranya seperti itu, masih bagus, masih oke. Suaranya juga bisa keras walaupun harus di hampir full volume, tapi sih masih bagus dan di harganya sih ini masih ada bau-bau HP 6 jutaannya lah, walaupun udah 3 jutaan ya sekarang harganya. Last but not least, kita tes aja bagaimana kameranya, karena pas rilis pun ini salah satu aspek yang lemah di HP ini, tapi harusnya sekarang aspek yang bagus di HP ini karena value-nya makin naik soalnya harganya makin murah ya. Kita langsung aja coba foto. Seperti biasa, kita bakal foto pakai main kamera dulu. Ini dia. 1, 2, 3. Dan ini kalian bisa zoom 2 kali tanpa loss of quality, seperti ini. Ini untuk 0.6 times ultra wide-nya. Dan selfie sendiri seperti ini. Jadi seperti itu. Kualitasnya sih memang selfie menurut gue agak underwhelming, tapi main kamera sih masih oke ya. Dan video recording ini menurut gue dimana HP ini shine, karena di harga 3 jutaan, ini udah bisa 4K 60. Yes, memang Poco F4 juga di 2 jutaan ya. Bisa 4K 60 sama Poco F5 juga. Tapi ini pastinya bakal lebih awet ya untuk HP-nya sendiri. Kita harus tes bagaimana 4K 60-nya. 3 jutaan loh ini sekarang ya. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Poco F6. Warnanya kelihatan oke, kontras agak terlalu agresif tapi masih oke lah. Dan untuk panning gini masih bagus. Ini di viewfinder kelihatannya juga oke ya guys, kayak nggak nge-lag sama sekali. Zoom juga dia bisa deket ya, lumayan bagus. Dan apakah bisa ganti ke ultrawide? Yang pastinya nggak bisa. Untuk noise sendiri di 4K 60 lumayan bagus loh, bisa kita lihat. This is pretty good, smooth banget. Maksimum zoom dia itu ada di 6 kali seperti biasa. Dan ya overall sih gue sangat satisfied di 4K 60 kualitas kayak gini. It's pretty good. Langsung aja kita balik ke S24 Ultra. Dan ya seperti itu kualitasnya. Dan tadi gue nge-start nge-post terus gue kayak gini-gini gitu ya, goyang-goyang, smooth banget ya, itu berkat chipset flagshipnya ya. Jadi video recording sih di HP ini masih oke. Mungkin kalian bisa memikirkan HP ini kalau misalkan kalian lagi nyari untuk kayak fotografi, videografi, terutama videografi ya, foto sih biasa aja untuk videografi 4K 60 lumayan oke loh. Jadi ya cuma segitu aja untuk video unboxing dan yang pastinya sedikit quick review di tahun 2025. Untuk lebih detail, gue bakal bahas minggu depan seperti biasa, serta gaming testnya. Sekarang cuma segini aja. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video full review dan gaming test yang lebih detail. Goodbye.